Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 2478262, dan pada video kali ini saya akan membuat video tentang Netacat Lab 1.3.6 yang berjudul Paket Tracer Configure SSH. Nah, pada lab kali ini kita akan mengkonfigurasi SSH. Namun sebelum kita masuk ke konfigurasinya, kita perlu tahu dulu nih apa itu SSH. SSH merupakan singkatan dari Secure Shell Connection, dan SSH ini merupakan sebuah protokol yang memungkinkan kita sebagai pengguna untuk mengkonfigurasi, mengelola, mengontrol, memodifikasi server secara jarak jauh gitu, atau istilahnya remote server ya. Biasanya kalau orang mau remote server itu menggunakan protokol SSH. Nah, di sini di lab kali ini ada addressing table-nya juga, dan ada dua perangkat yaitu switch dan juga PC, dan masing-masing perangkat itu punya IP address dan juga subnetnya ya. Bisa kita lihat di check console. Jadi objektif dari lab kali ini kita akan mengatur switch yang di dalam itu kita atur IP domain name-nya atau DNS-nya, lalu security-nya, username-nya, dan VTY lines-nya. Mungkin kita bisa lanjut ke instruction. Di part pertama kita akan men-secure password atau mengamankan password. Jadi di A ini using the command prompt on PC1, kita akan menggunakan command prompt yang ada di PC1, lalu telnet to S1. Kita akan masuk ke S1 melalui telnet ya, dan passwordnya itu adalah Cisco. Mungkin kita langsung implementasikan desktop command prompt telnet. Nah, telnet ini selanjutnya kita akan isi dengan IP dari switchnya 10.2, enter, passwordnya Cisco. Lalu untuk ini kita nyalakan dulu, enable passwordnya Cisco. Nah, sekarang kita sudah masuk ke S1 atau switchnya melalui telnet ya, dari PC satunya. Lalu kita akan menggunakan perintah service password encryption, yang dimana perintah ini tuh akan mengenkripsi dari si password S1-nya. Nih, kalau kita buka di show running config, kita buka konfigurasi dari si switchnya, itu password dari switchnya itu masih terlihat nih, enable password Cisco, yang artinya jika ditakutkan misal ada orang lain masuk secara paksa ke switchnya lalu membuka konfigurasi switchnya dan melihat passwordnya masih belum dienkripsi seperti ini contohnya, itu akan menjadi bahaya pada switchnya atau programnya, jaringannya. Kita akan enkripsi dengan cara mengetikkan perintah configure terminal dulu ya, lalu service password encryption. Nah, setelah itu kita lihat lagi nih, exit dulu, kita lihat lagi nih, show running config. Nah, bisa dilihat di enable password sekarang berubah menjadi angka dan huruf yang bercampur dan juga tidak beraturan ya, yang artinya berhasil dienkripsi. Jadi bukan passwordnya itu dikemas dalam bentuk angka tersebut. Selanjutnya kita akan mengenkripsi communicationnya. Di step pertama, di part 2 ini kita bakalan set IP domain name dan membuat secure case. Pertama kita ke configure terminal dulu, lalu kita buat IP configure the domain name to be Netacat PK. Berarti kita buat IP domain name. Nah, namanya itu Netacat PKA ya, sesuai dengan perintah yang ada di sebelah kiri kita. Enter. Nah, setelah kita atur IP domain name-nya, kita akan
mensecure case are need. Mensecure case atau panjang, membuat panjang dari enkripsi data dengan cara generate the RSA key using. Jadi kita akan membuat enkripsi untuk sebuah data dengan panjang huruf atau variabel sepanjang 1024 key. Jadi caranya itu crypto case generate RSA. Nah, lalu pilih 1024 sesuai perintah ya. Oh ya, di sini juga ada completionnya, yang dimana completionnya sudah bertambah menjadi 60%. Lanjut ke step 2, create an SSH user and reconfigure the VTL lines for SSH only access. Jadi kita akan membuat SSH user dan juga mengkonfigurasi dari VTL lines yang ada di switchnya. Create an administrator user with Cisco as the secret password. Jadi kita akan buat username buat si SSH usernya. Username administrator dengan password secretnya itu adalah Cisco. Enter. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi dari line VTY 015 karena ini merupakan line dari SSH ya. Lalu kita buat login lokal. Kita login dulu. Selanjutnya mungkin kita bisa cek result ya. Nah, ini udah. Kita sekarang prosesnya sampai sini ya. VTY line ini. Kita sudah login lokal. Selanjutnya kita akan passwordnya Cisco. Oh, sepertinya tidak bertambah. Yang artinya no. Coba kita copot dulu. No password Cisco. Nah, sekarang completionnya bertambah menjadi 93%. Berarti kita hilangkan password Cisco-nya. No password Cisco. Lalu selanjutnya terakhir kita bakal transport input SSH-nya ke dalam VTY lines 15-nya. Berarti transport input SSH. Enter. Nah, completionnya sudah 100% gitu. Bisa dilihat di check resultnya assessment items yang dimana udah checklist semua, yang artinya konfigurasinya sudah kita lakukan secara benar dan berhasil ya untuk konfigur SSH dari topologi berikut ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.